Pernah nggak sih kalian kerja bareng orang-orang yang jago banget berpura-pura? Yang kalau ada atasan lewat, langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia jadi rajin, jadi so akrab, bahkan kadang ikut nimbrung obrolan yang nggak ada nyambungnya sama kerjaan sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, ada yang rela banget menjatuhkan temannya sendiri cuma biar kelihatan paling baik di depan bos. Padahal, kerja aslinya biasa saja, tapi aktingnya bintang 5. Fenomena seperti ini bukan hanya hal yang baru. Di toko, di pabrik, di kantor kecil sampai di perusahaan besar, selalu saja ada satu orang yang tipe seperti ini, yang lebih jago ambil muka daripada kerja yang nyata. Tapi yang bikin gergetan, kok bisa ya mereka yang sering naik duluan, yang dipercaya, yang diajak ngobrol khusus, bahkan dikasih tanggung jawab yang lebih. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Engkau akan temukan manusia yang paling jahat, tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia. Adalah orang yang memiliki dua wajah. Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain. Jadi maksudnya dua wajah ini teman-teman, ada orang sebenarnya dia jengkel sama kita, tapi dia bisa mengatur mimik wajahnya dengan senyumnya, dengan kosakatanya, tutur katanya, dia menjaga. Ada orang yang datang pagi, kerja maksimal, gak banyak omong, tetapi hasilnya jelas. Ada juga yang sibuk ngomong, sibuk laporan ini itu, deketin bos setiap hari, dan justru dia yang lebih diperhitungkan. Realitanya, kadang kerja keras kalah sama kerja pintar yang berbicara. Yang penting bukan siapa yang kerja paling bagus, tetapi siapa yang paling kelihatan bagus. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak segan mengorbankan orang lain, kesalahan bareng-bareng, tetapi dilempar ke satu orang saja. Apakah ini yang dinamakan kerja bersama? Ketika ada masalah, dia langsung lepas tangan. Dan ajaibnya, yang dihukum temannya, dan dia malah mendapatkan pujian dari atasan. Bahkan terkadang sampai membuat konflik antar teman kerja yang awalnya solid, hanya cuma karena satu orang yang haus validasi dari atasannya. Karena di banyaknya tempat kerja, penampilan sering lebih penting daripada kenyataan. Orang yang pandai berbasa basi, ikut-ikut pendapat atasan, bahkan cuma duduk bareng atasan saat makan siang, sering lebih dihargai daripada yang kerja nyata beneran. Dan penjilat tahu akan celah ini. Mereka paham, mereka nggak harus jenius, cukup tahu kapan berbicara, kapan berpura-pura setuju, dan kapan pura-pura berpeduli. Dan pada akhirnya, banyak yang menyerah. Ikut-ikutan menjilat karena merasa itu satu-satunya cara yang biar bisa naik jabatan, biar kelihatan berkinerjanya. Akan tetapi, kalau semua ikut dengan cara itu, siapa yang bakal jadi orang yang benar-benar bisa diandalkan? Naik jabatan dengan cepat mungkin bisa lewat jalan yang menjilat, tetapi untuk dihormati, itu cuma bisa lewat jalan yang jujur. Sekarang gantian kami mau dengar cerita dari kalian. Pernah nggak kerja bareng seorang penjilat? Apa yang kalian rasakan waktu kerja keras kalian tidak dihargai, tetapi si penjilat malah dipuji atasan? Bagaimana cara kalian untuk menghadapinya? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu banyak yang relate dan kita semua bisa saling menguatkan. Karena sifat jujur itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak instan, tetapi pasti jauh lebih berharga maknanya. Kalau kamu merasa konten kayak gini relate banget sama realita kehidupan dunia kerja, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Kita bakal terus kupas sisi dunia kerja yang sering dirasain, tetapi jarang ada yang berani ngomongin. Karena realita nggak selalu manis, tetapi harus dibahas.
Dan dalam dunia kerja juga, kita perlu memahami bahwa tidak semua orang yang memilih diam itu berarti tulus. Kadang dia menyembunyikan kepentingan, strategi, atau bahkan manipulasi. Begitu pula dengan sifat diam, bukan selalu tanda dari kelemahan, karena seringkali justru mereka yang paling kuatlah yang tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.